Gimana kalau seandainya ada yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak memiliki dasar hukum, contohnya tadi seperti PT dan lain-lain, bisa dipidanakan tidak? Jadi Oknum seperti itu. kalau misalnya ada narasumber atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya kegiatan-kegiatan oknum ya, itu yang memberitakan atau mengekspos melalui media sosial, ranahnya adalah di pidana. Selamat datang kembali di SEI Podcast bersama saya Victor Misa, dan kita akan mengenal tentang apa itu SMSI, siapa itu SMSI, dan peran SMSI di dalam media di Indonesia. Oleh karena itu kita akan langsung kepada kedua orang narasumber kita di pagi hari ini, yaitu ada Om Beni Jahang. Halo Om, selamat datang di SEI Podcast, dan juga ada Om Robi Fahik. Selamat datang di SEI Podcast. Nah, kedua narasumber kita ini merupakan Ketua SMSI NTT dan juga Om Robi sebagai Ketua Bidang Literasi Media SMSI NTT. Apa sih itu SMSI NTT? Kita akan langsung mengenal secara dekat Serikat Media Cyber Indonesia. Oke, mungkin Om berdua bisa jelaskan sedikit apa sih SMSI NTT itu? Ya. Baik, terima kasih. SMSI ini adalah satu organisasi konstituen Dewan Pers. Oke. Jadi organisasi ini di bawah Dewan Pers, salah satu organisasi yang membawahi perusahaan-perusahaan media. Jadi perusahaan-perusahaan media itu yang memenuhi syarat Dewan Pers itu ada di bawah Serikat Media Cyber Indonesia. Oke, singkatnya ini berarti adalah satu lembaga yang menaungi media-media yang lain ya? Betul. Khusus online. Khusus media online. Oke, ini khusus untuk media online saja ya? Oke, nah ini SMSI ini sudah sejak kapan? Khususnya SMSI NTT? Iya, jadi SMSI NTT ini sudah ada sejak tahun 2019. Setelah kami menerima mandat dari SMS Pusat untuk membentuk SMSI di NTT. Pada tahun 2019 sudah diberikan rekomendasi, terus tahun 2020 itu kami dikukuhkan untuk menjadi satu lembaga pengurus. Jadi pembentukan SMSI NTT ini kan memang diawali hanya oleh 5 orang. 5 orang saja. Hanya 5 orang? 5 orang. 5 orang. 5 orang pengurus ini ya? 5 orang pengurus. Okay. Dan itu adalah yang memiliki media. Memiliki media online yang ada di NTT. Setelah kami berkembang dan sampai saat ini, anggota SMSI NTT semula itu 190 perusahaan media. Waktu berdiri? Setelah berdiri, yaitu tahun 2020. Oke. Terus berkembang, namun dalam perjalanannya kami melakukan verifikasi lagi, dan yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Pers itu ada 90, dan itu termasuk media yang cukup aktif ya, media online yang ada di NTT. Oke. Berbicara tentang SMSI secara skop nasional, SMSI Pusat, SMSI Serikat Media Cyber Indonesia, apa sih tujuan didirikannya SMSI sebenarnya? Jadi SMSI ini dibentuk ya sebagai wadah dari semua perusahaan media untuk berada di dalam suatu organisasi, karena pertumbuhan media online saat ini begitu pesat. Bahkan sudah hampir tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh media cetak ya. Namun pada tahun 2019 itu pertumbuhan media online begitu pesat, sehingga muncullah ide agar ada satu wadah untuk menghimpun perusahaan-perusahaan media yang ada di dalam suatu lembaga. Ya, tujuannya adalah untuk bagaimana usaha-usaha media itu bisa berkembang dan dikelola secara profesional, didukung oleh wartawan-wartawan yang punya kompetensi tentunya. Oke. Simpelnya begini,
apa sih keuntungan yang saya dapatkan kalau seandainya dengan CI News atau CI Podcast ini kita bergabung bersama dengan SMSI NTT? Apa sih keuntungan yang saya dapatkan? Yang diperoleh adalah bahwa kita dalam satu wadah ya. Wadah itu kita bisa berhimpun untuk memayungi semua teman-teman media online. Keuntungan yang diperoleh adalah satu, bahwa di situ adalah tempat kita berdiskusi, terus bisa membangun relasi sosial, membangun relasi bisnis dengan pihak-pihak lain. Dan di situ kita bisa dilindungi oleh suatu undang-undang pers. Bahwa kita ada dalam suatu organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers ketimbang kita berada di luar organisasi. Oke, simpelnya tadi bicara pertama tentang bisnis ya. Apakah contohnya kita bisa mendapatkan iklan tidak kalau kita bergabung ke SMSI NTT? Karena kan bicara media ketika bicara media bisnis, hubungannya dengan bisnis kan pasti hubungannya dengan iklan dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa dapat iklan kalau kita gabung dengan SMSI NTT? Nah, memang tentu kami sebagai wadah organisasi itu kami akan membangun relasi. Tentu akan memprioritaskan anggota kita. Gitu, anggota yang tergabung dalam SMSI. Gitu. Jadi prioritas ketika ada kerjasama dalam cakupan bisnis yang diprioritaskan adalah anggota-anggota ini. Betul. Oke, baik. Nah, gimana sih perjalanan SMSI sudah dari tahun 2019 sampai 2024 suka dukanya? Ya. Jadi awal ya tahun 2019 itu memang dibentuk oleh 5 orang yang mendapat mandat di sini. Nah, memang untuk membentuk satu organisasi baru memang tidak mudah. Gitu, kita harus bisa meyakinkan pihak-pihak karena pada saat itu juga sudah mulai bermunculan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan wartawan, gitu. Tetapi ketika muncul SMSI, ya selain PWI, AJI di NTT, jadi sepertinya sudah ada warna baru bahwa organisasi media selain PWI dan AJI ternyata masih ada yang lain yang menjadi konstituen Dewan Pers. Sehingga kami awalnya kami melakukan lebih banyak berinteraksi dengan pemerintah, membangun relasi gitu. Kami memperkenalkan SMSI itu apa sih, gitu, termasuk kepada pemerintah. Pemerintah itu pemerintah daerah, kepolisian, TNI maupun Kesbangpol ya. Karena penting sekali Kesbangpol itu sebagai data organisasi. Dan untuk saat ini organisasi yang berkaitan dengan kewartawanan yang terdaftar di Kesbangpol itu hanya SMSI. Khusus NTT? Khusus NTT. Oke. Ya. Jadi yang terdaftar di Kesbangpol NTT itu hanya SMSI? SMSI. Oke. Dan itu diakui oleh orang-orang Kesbangpol bahwa organisasi yang berkaitan dengan kewartawanan itu yang terdaftar di Kesbangpol secara resmi adalah SMSI. Dan waktu itu mereka sudah datang melakukan verifikasi administrasi dan kantor sekretariat itu langsung ke sekretariat SMSI. Nah, ini kan skopnya provinsi ya. Provinsi. Nah, ketika kita bicara SMSI NTT, ini kan ada kabupaten-kabupaten. Nah, apakah juga ada dibentuk pengurus-pengurus per kabupaten? Ataukah ini cuma satu SMSI NTT dan membawahi segala sesuatu yang ada di NTT? Tidak ada lagi pilah-pilah kabupaten. Jadi sejak tahun 2019 itu kami juga langsung membentuk daerah-daerah. Ada DPD SMSI di daerah yang sampai saat ini sudah ada 10 kabupaten yang sudah memiliki SMSI. Berarti belum semua kabupaten belum yang semua, ada di NTT? Belum semua. Yang sudah itu seperti ya saya kasih contoh aja Rotendao, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Manggarai Barat, terus TTS, Timur Tengah Selatan, Belu sudah diberikan mandat, terus Kabupaten Malaka juga diberikan mandat termasuk ke Bembata, yang kita sudah memberikan mandat untuk segera membentuk kepengurusan SMSI di daerah. Pertanyaan yang berikut itu kan ini tadi dikatakan bahwa di Kesbangpol itu juga sudah memverifikasi SMSI ini, dan di bawah SMSI ini ada banyak sekali media-media online. Perlu tidak media-media online ini diverifikasi juga?
Saya kira sebagai lembaga yang menghargai aturan, ya, tentu juga perlu dilakukan verifikasi, dan verifikasi media itu menjadi kewenangan Dewan Pers. Menjadi kewenangan pers. Ya, artinya Kesbangpol itu kan hanya organisasi, ya, organisasi, dia melakukan verifikasi, dan puji Tuhan ya SMSI salah satu yang sudah terverifikasi oleh Kesbangpol. Jadi simpelnya begini, kita belum terverifikasi. Contohnya, ketika kita mau menulis berita atau kita mau untuk memberitakan sesuatu, ketika kita berlindung di bawah SMSI, apakah sudah cukup? Ya. Ataukah memang perlu secara internal kita pribadi, media kita harus gitu? Artinya sekalipun dia sudah bergabung di SMSI, tentu kami di kepengurusan juga akan melihat, akan melakukan verifikasi sebagai syarat-syarat administrasi sebagai salah satu media. Gitu. Artinya kan dia tidak hanya sekedar dia bergabung ke SMSI lalu mengabaikan aturan. Kami melakukan verifikasi, yaitu baik misalnya legalitasnya seperti apa, badan hukumnya sudah ada atau belum, begitu. Terus bagaimana dengan sumber dayanya, gitu. Nah, kami tentu tidak hanya sekedar seperti melakukan verifikasi administrasi, tapi kami juga terus mendorong teman-teman ini untuk bagaimana meningkatkan kompetensi. Kompetensinya. Salah satu yang sudah dilakukan oleh SMSI NTT adalah melakukan uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan itu sudah dilakukan pada tahun 2022. Itu ada 30 wartawan yang melakukan uji kompetensi wartawan, dan semuanya lulus, dan semua yang mengikuti uji kompetensi itu semuanya lulus. Gitu. Dan kami juga terus mendorong teman-teman yang masuk di dalam SMSI agar kalau bisa lembaganya itu didukung dengan sumber daya yang memadai. Ya, misalnya wartawannya harus UKW gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar pemimpin redaksinya saja yang sudah UKW. Nah, untuk menjadi pemimpin redaksi satu lembaga media itu kan setidaknya dia sudah UKW utama, uji kompetensi utama, gitu. Nah, kita terus mendorong kalau bisa semua media sudah punya kompetensi utama sebagai pimpinan redaksi. Pertanyaannya, berapa banyak media yang tergabung di dalam SMSI ini yang sudah diverifikasi? Yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers? Ya, sudah diverifikasi. Sampai saat ini untuk NTT belum ada yang terverifikasi. Belum ada yang terverifikasi. Tapi kalau yang sudah diverifikasi administrasi, iya. Tetapi nah, yang itu berarti ada beda ya, Om Beni. Berarti ada beda antara verifikasi media dan verifikasi administrasi. Ya. Apa bedanya? Jadi terverifikasi administrasi itu itu dilakukan oleh Dewan Pers. Dia akan melihat kelengkapan dokumen administrasi, kelayakan satu media. Apakah ini sudah memenuhi syarat untuk terverifikasi dan tercatat di dalam data Dewan Pers. Gitu. Untuk media online, sepengetahuan saya, sepengetahuan kami, itu seperti saat ini belum ada di NTT. Gitu, di NTT yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Kalau terverifikasi administrasi mungkin ada. Terverifikasi administrasi itu juga oleh Dewan Pers. Oleh Dewan Pers. Apa bedanya, Om, sebenarnya? Secara simpel apa bedanya verifikasi administrasi dan verifikasi media? Ya, kalau verifikasi administrasi kan Dewan Pers akan melihat dulu dokumennya. Ketika sudah memenuhi syarat bahwa sudah memenuhi syarat administrasi ini, gitu, maupun sumber daya manusianya, maka Dewan Pers akan mengeluarkan sertifikat bahwa ini sudah terverifikasi. Secara administrasi. Secara administrasi sudah, lembaganya sudah terverifikasi. Nah, kalau seandainya sebuah media dia belum terverifikasi, boleh tidak dia menulis berita? Sebelum terverifikasi. Sebelum terverifikasi. Ya, memang kalau seperti itu boleh ya, sepanjang dia mengikuti aturan undang-undang pers ya, kode etik jurnalistik. Ya, itu boleh saja dia boleh menjalankan tugas jurnalistik. Baik. Apalagi kalau misalnya media itu sudah memenuhi syarat administrasi, legalitasnya jelas, sudah berbadan hukum. Tetapi kalau misalnya satu media itu legalitasnya itu adalah perseorangan, ya, itu tidak bisa. Harus persero. Ya, di NTT ini kan juga banyak media-media mainstream ya yang cukup dikenal di NTT, media-media besar, tidak perlu kita sebutkan namanya, tetapi apakah media-media besar ini juga tidak memiliki verifikasi sampai saat ini?
Kalau kita mengacu pada data Dewan Pers, itu tidak terlihat di sana. Oke, tidak ada. Ya, tidak ada, belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada karena mungkin masih pada tahap verifikasi administrasi. Ya, Jadi gitu. Jadi kita akan terlihat jelas ketika itu ada dalam data Dewan Pers. ya. Gitu. Jadi seperti itu, artinya belum ada dari NTT. Ya. Nah, media-media mainstream yang ada di NTT, apakah mereka juga tergabung di dalam SMSI NTT? Tidak semua. Tidak semua. Ada Tidak beberapa semua. ya. Ada beberapa yang tergabung di dalam SMSI NTT. Oke. Nah, ini Bro Robi ini kemarin juga kita bertemu di kegiatan SMSI di Kampus Muhammadiyah kemarin ya, dalam kegiatan peringatan Hari Pers ya. Di situ Om Robi sebagai moderator pembicara sekaligus ketua panitia. Sekaligus ketua panitia kemarin di kegiatan peringatan Hari Pers itu. Nah, ini Om Robi membawahi ketua bidang literasi media. Betul sekali. Ada berapa bidang sebenarnya di SMSI NTT? Kami di SMSI NTT itu ada sekitar 7 bidang ya. 7 bidang, termasuk salah satunya literasi. Kenapa literasi sangat penting? Bagi kami adalah literasi ini menjadi modal utama. Bagaimana suatu lembaga media atau sumber daya medianya itu bisa menyajikan konten-konten yang menarik, tentu didukung dengan kemampuan literasi yang lebih memadai. Sehingga sangatlah penting beliau hadir di SMSI untuk melakukan salah satu untuk mengedukasi. Gimana kinerjanya Om di kerjanya di bidang literasi media? Ya. Sulit-sulit gampang karena kan ini bicara penulisan, bicara literasi, bicara penulisan dan lain-lain itu gimana? Kemarin di kampus kan ikut juga diskusi panjang ya. Iya, diskusi panjang kemarin. Pertama secara pribadi saya bergabungnya kemudian belakangan. Oke. Sekitar 1-2 tahun terakhir lah ya. Ya. Kemudian di bidang yang saya tangani khusus dengan beberapa teman, itu memang kita lebih ke kompetensinya ya. Dan salah satu yang kita dorong adalah peningkatan kompetensi itu, sehingga dari kantor bahasa misalnya yang kemarin hadir juga, itu ya kalau bisa, bukan kalau bisa tapi memang hasil atau kegiatan yang mereka lakukan peningkatan pelatihan untuk wartawan itu salah satunya dari masukan dari kita. Jadi kita mengusulkan program sehingga 2 tahun terakhir teman-teman wartawan di NTT mendapat kesempatan untuk ikut pelatihan penyegaran kebahasaan dan lain sebagainya, juga lomba. Jadi itu yang secara umum kita lakukan. Tahun ini Pak Ketua ya, tahun ini kita rencanakan akan masuk ke sekolah. Jadi SMSI goes to school. Kita akan coba memberikan pemahaman kepada anak-anak, karena itu kalau itu saya usul Om. Satu sekolah kita, karena ini kru kita ini dari anak-anak SMK. Jadi ini SMK, nama SMK-nya itu, jadi ini yang mendukung kita di sini SMK Kristen Informatika di mana itu? Elpida. Elpida. Ya. Nah, ini satu-satunya SMK di NTT yang punya jurusan broadcasting. Gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu usul ya untuk sekolahnya nanti. Berarti kita bisa bermitra itu. Iya. Oke, lanjut. Kemudian tadi sudah disinggung juga, yang kita dorong itu selain teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan baik secara kolektif maupun secara individu, karena menurut saya sekarang banyak ya media informasi. Teman-teman bisa misalnya klik di Google saja, bagaimana menulis berita secara baik, itu ada ya. Tapi selain itu yang kita dorong, karena harus ada indikatornya ya, salah satunya UKW itu ya. Jadi kita dari SMSI, saya kebetulan ikut Rapimnas di Jakarta mewakili teman-teman. Nah, salah satu yang kita bahas selain beberapa hal itu yaitu peningkatan. Jadi kita usahakan setiap tahun ada UKW. Dan tahun ini ada ya? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tahun ini kalau ada tentu kita dorong teman-teman untuk UKW itu, karena sangat penting. Nah, bicara literasi media, Om Robi, ini kan kembali seperti saya katakan tadi bahwa ada banyak penulisan-penulisan yang kalau kemarin kita di kegiatan itu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, apakah dari SMSI NTT sendiri ada
ada melakukan pendampingan dan mungkin koreksi-koreksi kepada media-media atau tulisan teman-teman yang lain? Secara kolektif sejauh ini belum kita, artinya secara formal belum, kecuali yang teman-teman yang kita ikutkan di kegiatan kantor bahasa. Tapi secara non formal kalau boleh saya sebut, seperti yang tadi Om Ben sebut, saya secara pribadi menangani atau diskusi dengan beberapa teman. Jadi ada yang sebelum posting satu berita Om Ben itu mereka sering mengirim ya. Kita koreksi bersama, kemudian ada hal-hal yang kita perbaiki. Nah, itu menurut saya satu hal yang, makanya ini mungkin menyambung pertanyaan Om tadi soal keuntungan yang kita dapat di organisasi seperti SMSI. Jadi kita share di situ. Nah, mungkin secara formal kita bisa buat itu. Jadi misalnya setiap bulan atau 2 bulan, terlepas dari kantor bahasa misalnya atau lembaga manapun, saya pikir kita bisa siapkan waktu khusus untuk share. Share berita, share penulisan dan semuanya. Mungkin dilakukan review jurnalisme. Betul sekali. Jurnalisme reviewnya untuk agar penulisan kita sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena kemarin itu diskusi hangatnya di kegiatan gelar wicara kemarin itu kan topiknya itu kebanyakan tentang kaidah bahasa Indonesia, penggunaan kaidah bahasa Indonesia itu. Jadi mungkin itu salah satu kegiatan yang cukup menarik. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan SMSI NTT itu apa saja kira-kira? Jadi terkait dengan penulisan ya, memang kami tentu dari organisasi memang harus mengakui bahwa memang pelatihan itu harus terus dilakukan. Nah, ini kan juga kalau kita lihat di luar ya, masih banyak juga teknik penulisan yang memang sedikit yang membingungkan sedikit bagi masyarakat gitu. Karena kadang masyarakat cuma mengatakan kok tulisannya seperti ini gitu kan gitu. Nah, kita selalu melakukan diskusi secara terbatas ini bagaimana sih cara-cara supaya tulisan-tulisan seperti ini harus kita hindari. Nah, salah satu cara yang kami lakukan seperti ini adalah menggandeng kantor bahasa. Kantor bahasa dan itu sudah dilakukan beberapa kali. Nah, terkait dengan kegiatan yang dilakukan SMSI, ya memang sudah beberapa kali selain uji kompetensi wartawan, kami juga sudah melakukan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial itu kami lakukan pada tahun 2022, yaitu berbagi kasih. Khusus untuk seluruh wartawan. Wartawan yang sakit ya, wartawan yang sakit. Nah, itu karena apa? Nah, banyak wartawan-wartawan kita saat ini yang sudah dalam kondisi sakit karena walaupun sakit tapi ada juga yang masih aktif untuk bekerja. Nah, pada saat itu menjelang Hari Raya Natal, kami berbagi kasih kepada mereka. Ada sekitar 30-an teman-teman waktu itu kami distribusikan sembako. Selain itu juga pada tahun 2022 kami menggelar satu diskusi. Diskusi 4 tahun kepemimpinan Gubernur Victor Bungtilo Leskodat bersama Yosef Naisoi. Gitu. Dan itu pada waktu itu kami sedikit ragu. Jadi itu diselenggarakan oleh SMSI. Oleh SMSI NTT. Dan waktu itu kami juga merasa ragu. Apakah diskusi ini bisa diterima atau tidak oleh seorang Victor Bungtilo Leskodat? Karena pada saat itu beliau itu kan cukup keras ya. Nah, apakah dia mau menerima kritikan dari audiens itu? Audiensnya media ya? Audiens waktu itu kami buka untuk umum. Untuk umum dan media. Dan itu dilakukan di Aula Eltari. Dan pada saat itu kami bertemu dengan Pak Victor. Pak, kami ada rencana untuk melakukan diskusi publik 4 tahun kepemimpinan Bapak. Apa Bapak bersedia? Gitu. Dan beliau dengan tulus bahwa saya siap. Gitu. Dan dalam konteks diskusi ini kami akan mengungkap apa sih saja kekurangan dan keunggulan dari program Bapak. Dan ternyata pada saat kegiatan begitu banyak kritikan-kritikan yang diberikan kepada Pak Victor maupun juga masukan. Karena waktu itu kan sisa kepemimpinan Pak Victor dengan Pak Yosef Naisoi tinggal 1 tahun. Ada juga yang memberikan masukan agar dalam sisa waktu 1 tahun ini apa saja yang harus dilakukan. Dan pada saat itu ya Pak Victor dengan besar hati menerima kritikan-kritikan itu. Gitu. Kami juga awal-awalnya ragu-ragu, apalagi dengan sosok Pak Victor yang tegas dan keras.
wah ini juga repot ini, gitu ya. Berarti itu salah satu kegiatan yang sangat berhasil yang dilakukan oleh SMS. Karena kalau dilihat, apakah kegiatan seperti ini sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya? Terhadap gubernur-gubernur atau bupati-bupati yang lain? Sesuai catatan kami belum pernah. Belum pernah. Jadi Dan dilakukan oleh organisasi media Ya. baru pertama di NTT. Dan memang waktu itu juga idenya hanya dilakukan hanya berlangsung 1 minggu juga. Kami Dalam 1 minggu dalam itu 1 minggu kami diskusi kira-kira apa yang harus dilakukan ya dalam kaitan kepemimpinan Pak Victor. Karena waktu itu kan memang situasinya itu begitu banyak kegaduhan ya, pro kontra. Kita tahu Pak Victor ini kan orangnya cukup kontroversial. Dia statement-statementnya dia itu lumayan kontroversi. Bagaimana sih peran kita media? Kan tidak mungkin kita sebagai media juga membiarkan situasi seperti itu. Kami coba bagaimana Pak Victor ini menjelaskan tentang konsep-konsep pembangunan yang dilakukan. Dan ternyata Pak Victor bisa. Gitu. Dan bisa dipahami, oh ya maksud beliau itu seperti ini. Dan luar biasanya bahwa beliau mau menerima kritikan. Dan kritikan yang disampaikan oleh audiens saat itu sangat keras sekali. Sangat-sangat keras sekali. Dan Pak Victor bisa menjelaskan secara baik. Dan terus kegiatan yang lain adalah kemarin ya, kami dari SMSI menggelar satu diskusi gelar bicara dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2024. Om kemarin kan Om Robi ketua panitia ya untuk kegiatan gelar bicara kemarin. Kemarin jujur saya juga kan mengikuti kegiatannya dan saya rasa memang luar biasa sekali antusias dari rekan-rekan teman-teman media maupun mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusi kemarin itu yang memang mau dibilang itu pertanyaan-pertanyaan yang relate sekali dengan kita sebagai media dan juga mahasiswa yang mungkin mereka mau terjun ke media juga. Betul. Jadi itu salah satu kegiatan yang sangat luar biasa berhasil. Apa sih latar belakang sehingga dibuatnya gelar wicara seperti itu, Om Robi? Iya, jadi kemarin dalam diskusi awal ya, saya juga ditunjuk secara aklamasi nih oleh Pak Ketua dan teman-teman. Jadi Karena Pak Ketua tahu ini punya kompetensi. pertemuan awal langsung ditunjuk. Kemudian sebenarnya rencana awal bukan tema yang kemarin. Kita mau mengangkat yang lebih luas, pembangunan. Terus dalam refleksi saya, secara pribadi saya melihat kita tarik ke dalam. Sebelum kita lebih luas, kita tarik. Jadi tema kemarin itu peningkatan kompetensi wartawan dan penguatan peran pers. Nah ini kenapa ini penting? Karena ada 2 hal kemarin kalau saya melihat kegiatan kita di kampus. Yang pertama kita dari panitia dan SMSI secara umum, secara internal kita mau menjadikan momentum Hari Pers itu sebagai momen refleksi. Kita sama-sama merefleksikan terkait kompetensi, terkait kebersamaan juga saya pikir, karena kemarin itu sebenarnya kita sosialisasi juga. Bentuk sosialisasi untuk ya semakin banyak teman yang bergabung, tentu banyak hal baik yang akan kita lakukan. Tetapi yang kedua yang menurut saya penting juga menyambung yang dikatakan Pak Ketua tadi, secara eksternal kita ingin membuka ruang. Jadi kita perkenalkan SMSI tidak hanya kepada teman-teman wartawan, tetapi juga kepada adik-adik mahasiswa terutama yang kemarin hadir, dan terutama lewat pemberitaan kita makin banyak masyarakat yang mengenal SMSI, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana mengenal dunia jurnalistik sehingga bisa membedakan mana produk jurnalistik yang bisa dipercaya misalnya. Ya, itu sebenarnya tujuan terjauhnya itu. Saya membayangkan harus ada kelanjutannya ini, Pak Ketua. Jadi apa yang kita lanjutkan kegiatan kemarin ya salah satunya itu. Mungkin kalau yang dalam pikiran saya sekarang SMSI Goes to School. SMSI Goes to School. Saya pikir kalau ada dukungan dari CI News itu sangat baik. Kita dari CI News sangat siap untuk mendukung itu karena kita juga banyak jadi CI News itu terdiri dari sahabat Elpida Indonesia. Saya baru tahu. Sahabat itu yang kita di bawah radio sahabat, kita juga punya radio sahabat. Elpida itu sekolah kita. Jadi itu ada sekolah-sekolah yang menaungi salah satunya ini kerjasama dengan kita di sini. Dan tadi saya sebutkan bahwa kita satu-satunya sekolah di NTT yang punya jurusan broadcasting itu, SMK jurusan broadcasting.
Oke, kita sambil minum dulu ya. Siap. Ini kita juga disponsori oleh Dapur LP Dakupang ini. Oh, iya. Oke. Oke. Ini tahun politik ya. SMSI bergerak dalam bidang pers, media. Nah, ini peran media di dalam tahun politik ini melihat begitu banyak pemberitaan-pemberitaan terkait dengan politik di tahun 2023-2024 ini memang sangat-sangat ini ya, masif sekali dan dinamis juga. Banyak berita yang ada saling bertabrakan, ya yang mana yang kita tahu kalau saling bertabrakan yang satunya benar, yang satunya salah. Jadi ada yang hoax juga. Apakah SMSI NTT sendiri atau secara pusat punya regulasi terkait dengan media-media yang bernaung di bawah SMSI ini? Ya. Secara untuk umum ya, regulasi yang itu sudah diatur di Undang-Undang Pers. Ada juga surat edaran. Dan sudah ada surat edaran dari Dewan Pers Terkait untuk liputan pemilu. tidak ikut dalam kegiatan politik praktis. Gitu. Oke. Nah, dalam kaitan dengan pemilu 2024, memang kita berharap teman-teman media ini selalu memberitakan berita-berita yang menyejukkan, tidak provokatif, ya. Terus tidak berbau sara, gitu, dan menolak hoax segala macam. Nah, jangan ada lagi berita-berita bohong. Karena itu sangat berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik. Nah, dalam konteks pemilu 2024 ini kita tahu bahwa persaingan para kandidat, baik presiden, wapres maupun para caleg yang terjadi saat ini sangat-sangat keras ya, sangat keras. Tentu di dalam situasi seperti ini kita sebagai media ya harus tetap netral, agar tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, sehingga publik tetap percaya kepada media bahwa informasi yang dipublish informasi yang akurat, gitu, tidak membuat kegaduhan, gitu ya, karena kita juga punya semangat yang sama agar pemilu 2024 ini berlangsung secara damai. Oke, nah kalau kita lihat secara skop nasional ini kan media-media mainstream sendiri itu kan terkesan memiliki warna masing-masing ya di dalam apa namanya kontestasi politik ini. Nah, SMSI sendiri gimana? Kalau kita melihat itu. Ya, kalau SMSI secara organisasi ya harus tetap independen. Gitu. Ketika misalnya ada media-media tertentu yang sudah berafiliasi dengan pasangan calon lain, tentu independensinya yang kita pertanyakan, gitu. Artinya harusnya dia tetap mengacu pada undang-undang yang sudah ada ya. Nah, memang kami melihat ada kasuistis ketika seorang wartawan berada di dalam suatu kelompok tertentu lalu mengklaim diri sebagai wartawan. Nah, ini salah. Itu salah. Itu salah. Harusnya pada saat dia berada pada posisi sebagai wartawan, dia bisa terlindungi dengan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pokok nomor 40 tahun 99. Tapi ketika dia berada pada posisi berpolitik, maka dia Undang-Undang Pers itu tidak berlaku pada saat itu. Gitu. Jadi kalau ada orang tertentu bahwa saya dilindungi undang-undang, sementara dia pada saat dia memberikan statement atau apa bahwa saya dilindungi undang-undang, oh tidak. Gitu. Karena dia pada saat itu dia posisinya lain, bukan sebagai wartawan. Nah, ini yang mungkin sedang terjadi sekarang. Jadi kami berharap teman-teman yang ada di NTT, khususnya anggota SMSI ya, agar benar-benar melihat pada posisi kita. Posisi kita sebagai wartawan harus terlepas dari kepentingan politik. Gitu. Jangan kita mencampur adukan undang-undang itu dengan kepentingan politik. Nah, itu terkait dengan politik. Nah, gimana dengan hoax? Adakah hal tertentu yang dilakukan oleh SMSI untuk memberantas hoax? Karena media ini kan corong hoax juga terbesar. Nah, itu gimana SMSI NTT? Tentu kita juga dalam menjaga situasi pemilu 2024 yang berlangsung damai, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami kemarin untuk merayakan perayaan Hari Pers Nasional ini diwarnai dengan penandatanganan menolak hoax. Kemarin itu kita juga melakukan pada saat Hari Pers kemarin kita melakukan deklarasi pemilu damai dan penandatanganan untuk menolak hoax. Memang berita hoax ini
cukup mengganggu. Ya, mengganggu ketika itu sudah disampaikan kepada publik. Nah, sehingga hal itu perlu dilakukan, perlu diantisipasi dari media untuk tidak menyebarkan berita-berita bohong, hoax segala macam yang bisa membingungkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses demokrasi 2020. Iya. Jadi kemarin itu salah satu jurus ampuh ya. Atau masih ada jurus lain lagi yang dilakukan SMSI NTT untuk menolak hoax, terkhususnya ini tahun politik ini. Ya. Kalau misalnya kita melakukan deklarasi kemarin itu salah satu langkah ya, langkah satu strategi yang memang dalam bagaimana kami SMSI menolak hoax. Tapi ketika misalnya sudah terjadi di luar itu, maka itu sudah menjadi ranah pidana. Itu sudah menjadi urusan media dengan lembaga penegak hukum. Ada regulasinya. Gitu. Ada regulasinya untuk itu ya, sendiri dari. Tapi yang memang sekarang terjadi itu kan banyak pihak, ya, banyak kelompok atau perorangan yang menjadikan media sosial untuk menyebarkan hoax itu, yang bukan media, tetapi itu oleh publik mengatakan bahwa ini media, Betul. gitu. Padahal dia secara regulasi itu bukan suatu media. Itulah fungsi verifikasi itu tadi ya sebenarnya. Nah, dan itu sangat marak terjadi di TikTok gitu. Tidak ada regulasi atau PT TikTok, tidak ada. Tetapi dia itu lembaga pers. Gitu. Regulasinya jelas. Oh ya, saya PT Perseroan. Ya. Nah, gimana kalau seandainya ada yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak memiliki dasar hukum, contohnya tadi seperti PT dan lain-lain, bisa dipidanakan tidak? Jadi oknum seperti itu. Kalau misalnya ada narasumber atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya kegiatan-kegiatan oknum itu yang memberitakan atau mengekspos melalui media sosial, ranahnya adalah di pidana. Ya, itu tidak bisa masuk Dewan Pers. Tidak melalui Dewan Pers. Karena bukan produk jurnalistik. Ya, berarti contohnya kalau ada seorang secara pribadi datang mewawancarai saya kemudian tentang seseorang dan dia ini tidak berbadan hukum, kemudian dia menyampaikan berita itu, orang itu bisa dipidanakan? Bisa dipidanakan oleh orang yang merasa dirugikan. Oke, jadi ketika saya bicara tentang orang lain itu boleh mempidanakan? Bisa. Karena dia tidak memiliki legalitas yang jelas. Tidak dilindungi tadi oleh apalagi pers itu tadi. Iya, apalagi bukan media. Apalagi media. Tapi misalnya sekarang begitu marak sekali di TikTok. Orang datang menemui narasumber, menemui narasumber untuk wawancara segala macam tentang suatu persoalan misalnya, begitu. Nah ternyata ini bukan media. TikTok itu adalah media sosial. Bukan produk pers, gitu. Nah ini bisa dipidanakan kalau misalnya orang yang diberitakan, yang diwawancarai atau yang dipublis melalui media sosial itu merasa dirugikan, silahkan, itu sudah ranahnya pidana, ranah aparat penegak hukum. Gitu. Baik, berarti itu harus hati-hati juga ya sebenarnya orang-orang yang berani melakukan kegiatan jurnalisme tanpa memiliki dasar jurnalisme atau perlindungan hukum sendiri terkait dengan jurnalisme itu. Nah, mungkin kita akan segera menutup diskusi kita pada saat ini. Mungkin dari SMSI NTT sendiri bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, terkhususnya media-media yang ada di NTT ini dalam menghadapi pemilu 14 Februari 2024. Sudah dekat. Iya, ini beberapa hari lagi ini. Jadi kami berharap ya dalam menghadapi pemilu 2024 yang sebentar lagi ya tanggal 14 Februari ini, ya kita terus memberitakan dan menyajikan informasi-informasi yang edukatif. Ya, untuk terus menjaga demokrasi karena apa? 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden yang ada saat ini itu adalah orang-orang yang terbaik. Mari kita memilih mereka sesuai dengan hati nurani, gitu ya. Terus supaya negara ini betul-betul proses demokrasi berlangsung dengan baik. Gitu. Jangan lagi kita mempersoalkan segala macam karena mereka ini sudah ditetapkan KPU sudah melalui proses yang cukup panjang. Gitu. Jadi kita tidak lagi memberitakan yang masa lalunya. Tetapi marilah kita melihat negara ini, bangsa ini ke depan. Oke. Baik, thank you Om Benny dan juga Om Robi sudah hadir bersama dengan kami di SI Podcast.
pada kesempatan episode kali ini. Dan buat teman-teman yang menyaksikan akan podcast kami, semua say viewers, please consider to subscribe, like, dan juga berikan komentar kalian untuk terus mendukung akan channel CI News ini. Dan juga thank you buat Dapur Elpida Kupang yang sudah mensponsori akan kegiatan kami pada saat ini, dan juga SMK Kristen Elpida jurusan Broadcasting. Oke, akhirnya saya Victor Misa, sampai jumpa dalam CI Podcast selanjutnya. Terima kasih.